Halo, halo, ketemu lagi bersama saya Hersi Arif dan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky, kelihatannya ini ya sekarang ada sedang adu cepat ini antara Syahrul Yassin Limpo dengan Firly Bahuri, ya berkaitan dengan statusnya status keduanya karena sampai sekarang kendati KPK itu sudah melakukan penggeledahan dan sebagainya belum muncul status Firly itu belum dinyatakan sebagai tersangka oleh KPK, bahkan padahal Syahrul Yassin Limpo sudah dicekal. Itu bukan hanya dia, istri, anak, dan cucunya itu juga dicekal oleh KPK. Sementara hari Sabtu yang lalu itu Polda sudah menaikkan status pemeriksaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo itu menjadi ke tahap penyidikan. Jadi artinya sebenarnya juga sudah ada tersangkanya. Tapi sama-sama belum disebutkan siapa yang jadi tersangkanya. Saya kira ini jadi menarik lihat apakah ini saling apakah ini kasus ini akan betul-betul dibuka, baik kasus pemerasan maupun korupsinya, atau ini jadi tawar menawar dan saling menyandra gitu. Ada pepatah Iran mengatakan di dalam penundaan ada perencanaan kejahatan. Jadi sebetulnya yang kita duga hari ini udah ada potensi kejahatan yang dilakukan oleh Syahrul Limpo dan yang dilakukan oleh Firly Bahuri. Potensi kejahatan ada di situ. Tetapi penundaan-penundaan ini baik oleh KPK maupun oleh kepolisian itu justru membuat kita kita menduga bahwa akan ada transaksi-transaksi di antara mereka tuh. Jadi Pak Yasser Limpo ketemu Pak Jokowi tentu ada hal lain yang dibicarakan, titipan pesan dari Pak Surya Paloh misalnya itu pada Pak Jokowi kan. Kan kita mesti baca begitu tuh. Karena kepentingan-kepentingan ini betul-betul strategis. Kedudukan dari Pak Firly yang kita belum tahu apakah SK dia udah diperpanjang atau belum, itu juga menyangkut kepastian kedudukan profesi dari seorang ketua KPK. Kita nggak tahu apakah betul ada semacam vendetta atau diam-diam persaingan antara Kapolda dengan Ketua KPK yang basisnya kita ingat dari awal memang ketika Pak Kapolda masih ada di KPK itu ada ketegangan dengan Ketua Ketua KPK Pak Firly itu. Demikian juga kenapa Pak Limpo itu akhirnya diterima juga oleh Presiden. Apakah sebelumnya ada ketegangan antara istana dengan Nasdem misalnya itu. Jadi semua ini menunjukkan bahwa ada perencanaan yang sekarang kita duga itu perencanaan politik, tukar tambah politik. Dan itu yang seringkali kita kritik. Kepastian hukum tentang pemberantasan korupsi ditunggu momentumnya, dan momentum itu artinya membuka peluang transaksi politik. Kan itu hanya itu yang bisa kita sinyalkan, walaupun kita bisa ucapkan hal yang lebih detail, tapi demi sopan santun jurnalisme kita hanya bisa Ya, ucapkan ya, ya sopan santun jurnalisme kan, ya, bahwa ya, setiap penundaan artinya di belakang penundaan itu ada perencanaan kejahatan gitu loh. ya, ya, ya. Akan soal pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Sarul ini juga tertunda sampai setidaknya 5 hari ya, kan harusnya hari Kamis dan sekarang baru hari Senin gitu baru ketemu. Nah, mengapa waktu itu kok tidak jadi ketemu padahal Mensesnek sudah menyatakan sudah dijadwalkan, tiba-tiba Pak Jokowi menyatakan oh belum ada jadwalnya dan sebagainya begitu. Kemudian ditunda hari Jumat kan, ternyata kemudian dari Jumat juga tidak ketemu, baru hari Senin bertemu kan. Orang juga bertanya-tanya mengapa begitu lama. Dan waktu itu kan kita mengingatkan kalau Pak Jokowi bertemu dengan Sarul dalam status sebagai tersangka, orang juga akan melihat loh kok ini tersangka masuk ke istana begitu kan. Dan ini bisa mempengaruhi penyidikan di KPK kan begitu. Ya itu juga kesalahan Pak Firly, mestinya dari awal dijemput aja Pak Sarul. siapa Mentan ini di airport atau bahkan dijemput ke Roma apa kemana kan. Kan fungsinya itu. Jadi terlihat bahwa ada kirim sinyal untuk nego tuh. KPK kirim sinyal ke Polda, Polda kirim sinyal ke Istana, dan Pak Sigit sampai sekarang belum memberi semacam eh, apa namanya itu, semacam kejelasan kasus ini. Walaupun orang anggap ya urusan apa dengan Kapolri, iya, tetapi Kapolri itu adalah bosnya Firly maupun Karyoto kan, itu intinya kan. Jadi Ya, walaupun sinyalnya itu dilakukan diam-diam, tetapi publik bisa membaca dari awal bahwa ada seseorang yang seharusnya juga memberi kejelasan, atau dua orang, yaitu satu Kapolri, yang kedua adalah Presiden Jokowi, tetapi mendukung momentum. Kan ini buruknya di situ tuh. Jadi saya tetap melihat bahwa, atau yang ketiga bahkan Nasdem, mestinya Pak Surya Paloh itu lebih lebih proaktif. Kami tarik, dan kami kami tarik semua, bukan sekedar nonaktif, ditarik aja dari kabinet itu.
si dua menterinya itu, supaya terlihat bahwa memang Surya Surya Paloh marah kalau anak buahnya itu dipermainkan kan. Ini nggak ada kejelasan statusnya Limpo udah 10 hari kan. Mestinya kemarahan Surya Paloh itu menghasilkan satu tindakan politik radikal. Tarik menteri-menteri dari kabinet, tarik fraksinya dari DPR, bubarkan, baru kita lihat oke, kalau begitu Surya Paloh memang punya niat untuk membersihkan Nasdem dari pengaruh politik. Tapi sekarang Nasdem juga ragu-ragu. Nasdem ragu-ragu, KPK ragu-ragu, Kapolri ragu-ragu, Kapolda ragu-ragu tuh. Jadi publik hanya bisa mengambil satu kesimpulan. Oh, artinya mereka lagi kirim sinyal untuk apa? Ya untuk damai diam-diam misalnya kan. Itu kan buruk tuh. Ya, ya, ya. Ini memang kalau kita simak pernyataan terakhir dari Pak Listio Sigit itu kemarin dia di Jogja ya, yang dia menyatakan bahwa karena ini menjadi perhatian, jadi dia mengasistensi, minta diasistensi oleh Mabes kasus di Polda ini. Jadi ini serius dan Polda kemudian meningkatkan statusnya. Dan tapi kata kita ingat ya, kalau orang terlalu banyak, wah udah jadi status berarti dia tersangka. Ini sebenarnya bukan pertama kali dalam di Polda menyatakan status sudah penyidikan dalam kasus laporan pembocoran dokumen ke Kementerian ESDM pada waktu Ya, itu bahkan Karyoto sendiri yang menyatakan bahwa ini sudah naik ke tahap penyidikan, tapi sampai sekarang kita tidak tahu siapa yang jadi tersangka karena asumsinya yang dilaporkan Firly harusnya Firly yang jadi tersangka, apalagi Karyoto mengklaim saya tahu persis kasus ini. Ya betul, dia memang tahu persis gitu. kan udah ada semacam sinisme di Indonesia. Kalau tokoh-tokoh berkelahi dan nggak ada kejelasan, artinya semua tokoh itu sebetulnya potensi kena sprindik kan. Mau Ya, Karyoto, mau Firly, mau segala macam itu kan. Kan logikanya begitu kan. Tetapi di kita, tadi saya di pagi hari kita bahas tentang patrimonialisme itu. Jadi hmm. sifat patrimonialistik dalam birokrasi kita masih kuat tuh. Mungkin ya Pak Firly kirim sinyal ke Pak Karyoto, Karyoto kirim sinyal lagi itu, lalu sinyal apa namanya pertemuan dua sinyal itu ditunggu oleh Kapolri, karena Kapolri mesti kasih sinyal lagi pada Jokowi. Kan ini kirim-kiriman sinyal Ya, begini kan ya. akhirnya memboroskan energi politik kita tuh. Yang real adalah Syahril Limpo dinyatakan tersangka dan surat-suratnya udah lengkap semua. Ditangkap itu tugas Firly itu. Firly kemudian dilaporkan ya udah diproses tapi ditangkap dulu si Limpo supaya publik merasa oke, ada kepastian tuh. Baru Pak Jokowi mulai nego dengan bukan nego memutuskan bahwa ya udah maka silakan Nasdem panggil Surya Paloh tarik kabinet kalian tuh dua-duanya kalau perlu tuh. Kan itu kejelasan-kejelasan itu yang nggak ada. Jadi kita bermain-main dalam wilayah tadi apa namanya magic itu, Pak. Apa namanya smoke and screen politics itu. Ya, ya dan sekarang ini kan lebih lebih pabaliot gitu. Kalau orang Sunda menyebutnya karena Apa eh, tuh Pak Balio tuh? pabaliot itu apa kusut nggak keruan deh gitu ya. Oh, Ruwet, 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 ruwet itu ya. kayak ya itu ruwet kayak kayak apa namanya itu stasiun stasiun bis di Cikampek itu ruwet itu. Oke, jadi eh, Syahrul Yassin pun dikabarkan dia minta perlindungan ke LPSK gitu ya, perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban gitu. Dalam kasus apa dalam pemerasan kelihatannya begitu dan kemudian kalau dia dilindungi katakan dilindungi LPSK, bagaimana status dia di KPK? Karena KPK kemudian menyatakan yang ini jangan sampai modus gitu bahwa minta perlindungan ke LPSK jadi modus supaya menghambat kasus pemberantasan korupsinya. Jadi kan jadi bingung bagaimana ini kelanjutan kasus ini sesungguhnya gitu. Itu juga ajaib. LPSK itu dulu didesain untuk mereka yang rentan karena tidak punya kekuasaan tuh, maka mesti dilindungi. Ini semua ini titan punya kekuasaan semua, ini raja-raja semua ngapain nyari Ya. perlindungan. Jadi akhirnya semua tadi pet umpet sebetulnya ya, bukan cari perlindungan tapi cari sensasi sebetulnya dengan meminta perlindungan itu udah sensasi juga tuh. Jadi seolah-olah itu begitu datang ke LPSK orang dapat keterangan oh ini lagi disolimi itu nggak ada proses disolimi pada kekuatan-kekuatan politik besar kan rakyat yang menjadi perlindungan di situ bukan kita abaikan fungsi setiap orang cari perlindungan sebagai saksi tetapi di Indonesia itu mencari perlindungan artinya sudah ditafsirkan bahwa dia nggak bersalah loh kan itu minta dilindungi kan ide-ide itu yang muncul dalam bentuk pleonasme atau olok-olok tuh apaan sih cari perlindungan tuh Pak Sambo juga dulu begitu tuh cari perlindungan macam-macam gitu. Jadi kita mesti bayangkan bahwa fungsi lembaga-lembaga ini akhirnya berhenti karena saling kirim sinyal doang. Jadi fungsi-fungsi birokrasi, fungsi-fungsi apa namanya tadi administrasi yang rasional ala Beberian itu dibatalkan oleh kasakusuk di bawah nih. Jadi semua ini adalah politik kasakusuk dan politik kasakusuk itu ya memang hanya ada di periode Jokowi.
Ya, ya. Dan kalau dalam kasus Sambo tadi kan memang ada yang dilindungi oleh LPSK namanya Richard Eliezer ya pada waktu itu ya. Dia sebagai justice kolaborator Ya, gitu itu ya. oke. Kan berkat dia kan kemudian kasus ini jadi terbongkar begitu walaupun dia memang eksekutornya begitu. Nah, tapi dalam kasus Pak Syahrul Yassin Limpo ini yang menarik kita jadi bertanya-tanya nih. Kalau dalam kasus pemerasan apa yang terjadi? Apakah kemudian kalau dalam foto-foto kan berarti foto yang beredar itu disebutkan bahwa ya dia pernah bertemu dengan Pak Syahrul Pak Firly itu dan kemudian sekarang datang pembelaan dari para teman main bulu tangkisnya Pak Firly. Oh itu tempatnya terbuka dan banyak yang menonton. Tetap saja walaupun terbuka, nggak boleh seorang ketua KPK itu bahkan penyidik KPK pun tidak boleh bertemu dengan orang yang sedang berperkara atau setidaknya punya potensi atau punya kaitan dengan orang yang sedang berperkara gitu. Iya, poin-poinnya bukan bukan di tenis terbuka apa enggak. Kan poinnya kenapa Syahrul Limpo ada di situ? Mau main Ya, tenis atau bulu tangkis atau bukan dipanggil tenis. Firly. Jadi Ya. Pak Firly panggil Pak Limpo atau Pak Limpo yang datang menemui, Hmm. berupaya untuk menemui, mungkin dilarang, jangan datang ke tempat yang lain. Lalu jadwal olahraganya Pak Firly diketahui oleh Limpo, maka Limpo menyusup di situ misalnya kan. Itu Hmm. juga nggak masuk akal kan, ini pasti ada pihak ketiga yang ngatur tuh, oke bisa ketemu di sini, bisa ketemu di situ, dan ada pihak keempat yang mendokumentasikan itu. Ya, ya, ya. Dan semakin menarik karena ternyata polisi juga memeriksa Kapolres Semarang, Kombes Ya, Anwar begitu dan Anwar ini diperiksa dalam kapasitasnya sebagai apa gitu. Ada nama kan sebelumnya di dokumen nama Irwan yang mengontak Pak Syahrul Yassin Limpo begitu. Dan ini diketahui dia ternyata adalah suami dari keponakan Syahrul Yassin Limpo. Jadi sebenarnya menurut saya harusnya gampang banget kasus ini menyelesaikannya begitu kalau mau gitu ya. iya itu saya tadi pakai istilah pihak keempat tuh, padahal pihak cuma ada sampai ketiga. Jadi pihak keempat akhirnya mesti kita asumsikan orang yang mengatur pihak ketiga kira-kira begitu. Ya, Dan ya, pihak pihak keempat itu bisa pihak kedua sendiri kan, yang sebetulnya Syahrul Limput dalam hal ini kan. ya. Jadi tetap kita mesti lihat kondisi-kondisi. Oke, kita ambil aja makronya bahwa kondisi penegakan hukum, kondisi pemberantasan korupsi itu nggak bisa maksimal kalau masih kita hidup dalam politik patrimonial tuh, kirim seseorang ke sana cari akses dan yang di sana juga merasa iya ini aman, padahal sebetulnya dia nggak boleh terima itu tuh. Jadi berantakan lah. Ya. Kita mau sebut yang kita sering katakan political decaying, pembusukan institusi itu sedang berjalan. Dan ngapain kita tahan-tahan ya biarin aja kan memang pembusukan itu mesti sampai ke dekomposisi itu. Jadi terurai kembali ke tanah lalu tanah menumbuhkan bibit-bibit baru. Nah, pohon-pohon baru ini yang kita perlukan bagi generasi ke depan supaya setelah 2004 ya masalah-masalah begini ini kita timbun aja sebagai pernah ada fosil pemberantasan korupsi. Ya, dan sebenarnya kemudian orang tidak salah ya, Bung Rocky, kalau berkesimpulan sebenarnya ya seperti inilah yang selama ini terjadi proses tawar menawar di KPK itu. Hanya saja selama ini itu tertutup, tapi ini versi yang transparan. Jadi publik bisa melihat itu seperti dalam akuarium gitu. Ya itu betul tuh dan kita lihat psikologinya mesti kita anggap bahwa pelemahan KPK dengan perubahan undang-undang itu memang diinginkan Jokowi. Jadi Jokowi justru yang memulai sehingga semua hal menjadi tidak transparan kan. Kan itu intinya. Yes. Bagaimanapun kita masih percaya pada KPK dan menginginkan KPK itu masih bisa mengembalikan fungsi minimal dia yaitu pendidikan politik anti korupsi. Paling enggak itu. Kalau pencegahan ya kadang kalau udah lolos. Tapi fungsi-fungsi yang diinginkan oleh publik untuk melihat Indonesia yang bersih itu masih bisa kita andalkan tuh. Yes. Oke, baik. Terima kasih, Bung Rocky. Tetap 0%, Bung Rocky. Ya, Yes. sip. Thank you. Yoi.